4236. Apa yang Anda tahu? Tanya Long Chen dengan sungguh-sungguh. Tidak heran dia merasa bencana akan segera terjadi. Terlebih lagi, perasaan tidak nyaman yang intens itu tidak datang dari lingkungan sekitar melainkan dari masa depan yang jauh. Saya tidak yakin tentang detail pastinya. Namun, ketika saya mensurvei daerah di prefektur Sageking, saya menemukan ada masalah. Berdasarkan Feng Shui saja, ini adalah tanah harta karun dengan intisari dari Nirvana Overflow Heaven yang berkumpul di sini. Selain itu, ia tumbuh dan berputar tanpa henti. Masuk akal, ini adalah tanah kehidupan. Namun, tampaknya seseorang melakukan sesuatu pada siklus ini, menambahkan jejak ki kematian dari bawah tanah. Meski begitu, sumbernya terlalu dalam sehingga aku tidak bisa memahaminya secara akurat, dan sepertinya aku tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Saya pikir beberapa jejak ki kematian seharusnya tidak cukup untuk mempengaruhi tempat ini, jadi saya bahkan tidak terlalu memperhatikannya. Tapi begitu saya memasuki panggung bela diri, saya mengerti. Jejak ki kematian tidak lebih dari sebuah vektor. Mereka sendiri tidak mempunyai kekuatan, tapi mereka mengumpulkan energi jiwa darah dari semua ahli yang sekarat di panggung bela diri. Setelah energi jiwa darah dari makhluk hidup di 9 langit menyatu dengan aura makhluk gelap, itu akan menghasilkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun manik keberuntungan karma, kemungkinan besar merupakan inti dari meledakkan kekuatan ini, kata Monian. Meledakkan kekuatan ini, apa maksudmu? Apakah ini untuk memusnahkan semua makhluk hidup di prefektur Sageking? Long Chen tersentak. Apakah ini jebakan untuk melenyapkan semua elit dari 9 surga sekaligus? Monian menggelengkan kepalanya. Ini tidak sesederhana itu. Setelah kekuatan ini meledak, itu akan diarahkan ke gerbang spasial. Gerbang spasial, ya, gerbang spasial. Tapi gerbang spasial ini terlalu jauh, dan tembok langit menghalanginya. Yang saya tahu hanyalah ada gerbang spasial ke arah itu, tapi saya tidak punya waktu untuk menyelidiki lebih jauh. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa panggung bela diri Sageking sebenarnya adalah jebakan kecil. Tujuan sebenarnya dari orang yang memasang jebakan ini adalah gerbang spasial itu, kata Monian. Long Chen terguncang. Siapa yang bisa membuat permainan sebesar itu? Mereka benar-benar bisa mengambil kendali atas panggung bela diri Sageking. Itu adalah kekuatan yang menantang surga. Dengan pemahaman Long Chen tentang karakter Monian, dia tahu bahwa orang ini tidak pernah mengatakan kebenaran ketika menyangkut masalah kecil, tetapi tidak pernah berbohong ketika menyangkut masalah besar. Dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu kecuali dia yakin. Monian melanjutkan, saya tidak tahu siapa orang yang mengendalikan segala sesuatu di balik layar, atau apa tujuannya, atau apa yang ada di balik gerbang spasial itu. Namun, mengingat mereka rela mengorbankan nyawa begitu banyak makhluk hidup demi rencana mereka, mereka bukanlah orang baik. Jika gerbang spasial itu terbuka, 9 langit pasti akan dilanda kekacauan. Kekacauan adalah satu hal, tapi yang terpenting adalah orang di belakang layar mungkin punya rencana yang lebih mengerikan di kemudian hari, dan kita semua hanyalah pion mereka. Itu sebabnya kita harus memikirkan cara untuk menggagalkan rencana mereka. Untuk menggunakan nyawa semua makhluk hidup di sini untuk membuka gerbang. Dalangnya benar-benar kurang ajar. Apakah mereka tidak takut menimbulkan kemarahan semua ras ini? Katakan padaku, apakah menurutmu ada orang yang mengetahui masalah ini di panggung bela diri? Tanya Long Chen dengan curiga. Monian segera mengacungkannya. Tidak buruk, Anda bisa memikirkan ini. Long Chen hanya memikirkannya karena orang-orang yang telah berulang kali mencoba menimbulkan masalah dan mengobarkan perkelahian antar faksi. Pasti ada beberapa orang yang tahu, tapi tidak ada satupun dari kami yang tahu siapa mereka. Mereka juga tidak akan dengan bodohnya melangkah maju dan mengungkapkan diri mereka kepada kita. Bagi mereka, mempertaruhkan nyawa untuk memasuki perangkap ini berarti harus ada keuntungan yang harus diperebutkan, dan keuntungan tersebut harus cukup besar untuk mengambil risiko tersebut. Kita harus mengawasi semua orang. Begitu barang bagus muncul, kami akan mengambilnya. Kami tidak akan membiarkan mereka mengambil keuntungan dari kami. Adapun si idiot dari keluarga Suras Darah Valet, saya jamin dia tidak mengetahuinya. Jika dia tahu, dia tidak akan bertarung denganmu secepat ini, kata Monian. Bagaimana kamu tahu tentang dia? Tanya Long Chen dengan heran. Aku sudah melakukan pencarian jiwa secara sembunyi-sembunyi, jadi aku tahu semua yang terjadi di pihakmu. Anda harus memperhatikan 8 klan abadi. Mereka pasti tahu, atau mereka tidak akan hanya berdiam diri tanpa bergerak. Adapun garis keturunan Kekaisaran Grenyan, sulit untuk mengatakannya. Mereka sangat arogan. Mereka mungkin bertindak dengan cara yang sama baik mereka mengetahuinya atau tidak, kata Monian. Long Chen mengangguk. Seperti yang dikatakan Monian, 8 klan abadi telah bertindak sangat rendah hati selama ini. Selain Long Aotian yang mengucapkan beberapa patah kata, tidak satu pun dari mereka yang melakukan apapun. Bahkan Feng Fei pun bersembunyi. Setelah tiba di panggung bela diri, Long Chen tidak dapat menemukannya. Itu sangat tidak normal.
Terlebih lagi, itu bukan hanya 8 klan abadi. Banyak ahli menakutkan yang menyembunyikan diri mereka juga. Panggung bela diri saat ini seperti gunung berapi yang tertidur dan bisa meletus kapan saja. Saat letusan terjadi, segala jenis musuh akan muncul, mirip monster yang dilepaskan. Apakah manfaat terbesar di sini adalah manik keberuntungan karma, bisik Long Chen. Kemungkinan besar, manik keberuntungan karma terkait dengan keberuntungan karma 9 surga. Menurut alasannya, itu tidak bisa berada di bawah kendali seseorang. Meskipun seseorang mampu mengendalikan panggung bela diri dan meminjam kekuatan manik keberuntungan karma, setelah mereka selesai menggunakannya, manik keberuntungan karma akan tetap ada, dan semua orang akan memperjuangkannya. Saya hanya tidak tahu perubahan apa yang akan dialami manik keberuntungan karma ketika saatnya tiba. Kami hanya bisa terus mengawasinya, kata Monian. Saat mereka berbicara, semakin banyak makhluk gelap muncul, dan berbagai ras terpaksa bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Lagi pula, medan perang yang kacau bahkan bisa membunuh master berpengalaman. Selain ahli puncak, siapapun yang dikelilingi oleh makhluk gelap yang kuat ini pasti akan mati. Saudara, saat ini, Guoran dan yang lainnya tiba, akhirnya bersatu kembali dengan semua orang. Melihat mereka, para prajurit Dragon Blood sangat gembira. Jumlahnya berubah dari lebih dari 2.000 orang menjadi lebih dari 5.000 orang. Merasa kewalahan, mereka memikirkan kembali bagaimana mereka terpaksa berpisah kembali dalam pertempuran destruktif di benua surga bela diri, tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Yang ikut bersama Guoran dan yang lainnya adalah orang-orang lemah dari tangga dan para ahli pemberani yang datang untuk mendukung Long Chen ketika dia dalam masalah. Sebenarnya, mereka adalah kelompok yang cukup besar di panggung bela diri. Namun, hanya 30% dari mereka yang bisa dianggap ahli sejati, jadi datang ke sini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kamu masih suka usil. Monian menatap para kultivator yang ketakutan di antara barisan mereka dan menggelengkan kepalanya. Membawa orang-orang lemah ini akan mempengaruhi efisiensi mereka secara keseluruhan dan menyeret mereka ke bawah. Ini tidak usil. Ini semacam warisan, kata Long Chen sambil tersenyum. Warisan apa? Tanya Monian dengan bingung. Long Chen dengan sungguh-sungguh berkata, warisan para penguasa. Kelima penguasa menyerahkan jubah ini kepadaku. Mereka mengatakan yang kuat harus memikul beban yang lebih berat. Kakak Yun Sang, kakak King Su, kakak Molly, kakak Han Sui, dan kakak Ziyang. Siapa di antara mereka yang bukan pahlawan menakjubkan? Jika mereka tidak begitu, usil, mereka sudah lama naik ke dunia abadi dan terbang melintasi 9 langit. Bahkan setelah sekian lama berada di dunia abadi, bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan melihat miliaran orang yang disebut jenius surgawi, saya belum pernah bertemu dengan siapapun yang dapat berdiri bahu-membahu dengan mereka. Jika mereka tidak begitu, usil, benua surga bela diri sudah lama hancur. Lalu di mana kita akan berada? Ketika Long Chen membicarakan 5 penguasa, Monian segera menjadi penuh hormat. Dia mengangguk. Maaf, aku seharusnya tidak. Boom. Saat Monian hendak meminta maaf atas kata-katanya, ledakan yang memekakkan telinga terdengar, menimbulkan seruan teriakan kaget. Peti mati kristal yang menjebak Yan Wuji dibuka paksa. 4237. Monian, kamu hajingan. Hadapi kematianmu. Ketika peti kristal itu terbuka, Yan Wuji terbang keluar dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Namun, kemunculannya mengejutkan semua orang. Yan Wuji yang gigih sekarang menjadi hitam pekat. Jubah kuningnya sekarang berwarna hitam, dan dia tampak seperti baru saja melewati lubang batu bara. Bersamaan dengan Yan Wuji, puluhan mayat hangus juga terbang keluar. Saat melihat mayat-mayat itu, seseorang berteriak, "Iblis api abadi!" Mayat-mayat itu layu seperti kayu bakar kering, dan tanda di tubuh mereka sudah redup. Namun, mereka tetap memberikan tekanan yang menakutkan. Itu adalah mayat yang telah mencapai alam kemuliaan surga bawaan. Sekilas saja, terlihat jelas bahwa mayat-mayat ini telah mati bertahun-tahun yang lalu. Kemungkinan besar, mereka telah disempurnakan menjadi boneka. Boneka-boneka ini sepertinya telah menghabiskan seluruh energinya. Setelah terbang keluar dari peti mati kristal, tubuh mereka membusuk hingga berubah menjadi debu. Semua orang terkejut dengan hal ini. Peti mati kristal Monian sebenarnya memiliki mekanisme yang mengerikan di dalamnya. Meskipun boneka-boneka ini tidak sekuat Divine Venerate bawaan, kekuatan mereka tidaklah buruk. Adapun Yan Wuji, dia mungkin telah melawan mereka selama ini. Tapi meski penampilan luarnya terlihat buruk, dia sebenarnya tidak terluka. Kekuatan sejatinya sangat mengejutkan. Begitu Yan Wuji terbang keluar dari peti mati, dia berbalik ke arah Monian dan menembak ke arahnya. Tepat pada saat itu, ahli kekaisaran Grand Yan menjerit kaget. Mereka memegangi peti mati kristal itu, tetapi tiba-tiba peti itu mengeluarkan semburan cahaya surgawi yang membuat mereka terbang. Peti mati kristal itu kemudian menghilang, muncul kembali tepat di depan Monian. Yan Wuji terbang langsung ke arah Monian.
Tapi ketika peti mati kristal tiba-tiba muncul di hadapannya, ekspresinya berubah total, dan dia buru-buru mengubah arah. Saat ini, dia sangat menderita. Bagian dalam peti kristal itu adalah dunianya sendiri. Jika dia tidak mengalahkan boneka-boneka itu, orang luar tidak akan bisa membuka peti mati itu. Melihatnya lagi, dia akhirnya merasa takut. Peti mati ini terlalu aneh. Di dalamnya, kekuatannya sangat berkurang. Untungnya, dia cukup kuat bahkan dalam kondisi lemah itu, dia masih bisa mengalahkan boneka-boneka itu dan melarikan diri. Tetap saja, dia tidak ingin terjebak dalam peti mati kristal ini lagi. Melihat peluang itu, dia mengelak dan menyerang Mo Nian dari sudut yang berbeda. Yang mengejutkan semua orang, kecepatan serangan Yan Wuji begitu mencengangkan sehingga peti kristal itu tidak bisa menyusulnya. Karena sangat yakin dengan kecepatannya, dia langsung melepaskan pukulan yang bahkan merangkum Long Chen di dalamnya. Aku akan menghadapinya. Mo Nianlah yang berbicara lebih dulu. Saat berikutnya, sekopnya muncul kembali di tangannya, digunakan seperti perisai untuk menerima serangan Yan Wuji. Dentang ledakan kemudian terdengar di udara, disertai dengan pemandangan percikan api raksasa. Mo Nian dikirim terbang bersama peti kristalnya. Kamu lihat saja, awasi lingkungan sekitar. Saya akan menemani anak bodoh ini bermain, transmisi Mo Nian ke Long Chen. Mo Nian tiba-tiba menyingkirkan peti mati kristal itu. Saat dia terbang kembali, dia mengarahkan sekopnya ke Yan Wuji dan mengutuk. Dasar hajingan, beraninya kamu membalas kebaikanku seperti ini. Jika bukan karena aku, kamu masih akan terjebak di peti matimu yang lembab itu. Teruslah bertindak seperti ini, dan saya akan mulai menanggapinya dengan serius. Aku bisa mengeluarkanmu dari sebuah lubang, dan aku juga bisa menguburmu kembali di dalam lubang itu. Persetan denganmu. Yan Wuji langsung mengutuknya. Melihat Mo Nian menyimpan peti matinya, Yan Wuji segera bangkit kembali dan mengejarnya. Huff, mulut yang makan kotoran itu bau sekali. Berapa banyak yang kamu makan hari itu? Apakah kamu kenyang? Mengutuk Mo Nian. Mati. Tinju Yan Wuji menari-nari di udara, mengeluarkan hembusan angin liar yang mirip dengan pedang yang membelah kehampaan. Pemandangan ini mengejutkan sebagian besar orang di sekitarnya. Harus diketahui bahwa Yan Wuji belum memanggil manifestasinya dan hanya bertarung dengan kekuatan paling dasar. Namun, kekuatan ini setara dengan Triple Supreme yang berjuang untuk hidup mereka. Keturunan kaisar manusia sungguh menakutkan. Bahkan setelah mengalahkan begitu banyak boneka iblis api, dia tidak terluka sedikit pun. Dia mungkin bahkan belum dalam kondisi bertarung yang sebenarnya, keluh seseorang. Mereka semua memiliki garis keturunan kaisar manusia, mewarisi berkah dari nenek moyang mereka. Siapa yang tahu kekuatan macam apa yang bisa dia keluarkan dalam kondisi kekuatan penuhnya. Yang tersisa dari 5 kaisar hanyalah Grenxia dan Grenyan, tapi Grenxia telah menurun. Rupanya, yang mereka miliki hanyalah Xia Guhong saja, orang bodoh yang mabuk cinta. Setelah orang yang dicintainya meninggal, dia menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Dia bahkan tidak mempunyai ahli waris. Begitu dia mati, garis keturunan Grenxia akan hilang sepenuhnya. Dikatakan bahwa hanya 2 dari 5 garis keturunan kaisar yang selamat dari pertempuran kuno itu. 3 lainnya terluka parah hingga akhirnya menghilang. Sekarang yang ada hanya keturunan kaisar manusia Grenyan dan kaisar manusia Grenxia. Satu-satunya pewaris Grenxia sebenarnya tergila-gila pada cinta, ini adalah sesuatu yang dihormati orang-orang namun juga merasa kasihan. Bagaimanapun juga, dia adalah harapan seluruh jajaran kaisar manusia. Sangat disayangkan bahwa garis ini tidak akan pernah berlanjut. Bagaimanapun, kaisar manusia adalah harapan umat manusia. Orang-orang sangat senang melihat Yan Wuji adalah salah satu keturunan mereka, berpikir bahwa umat manusia akhirnya menghasilkan pemimpin yang cocok. Namun, arogansi Yan Wuji yang luar biasa terlalu menjengkelkan. Terlebih lagi, ketika Mo Nian muncul, dia mulai mengumpat seperti ibu ikan di jalanan, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli seberapa kuat orang tersebut, akan sulit bagi mereka untuk menyatukan umat manusia. Meski begitu, semua orang bersemangat melihat betapa kuatnya keturunan kaisar manusia. Mereka semua ingin tahu apakah mereka mewarisi kekuatan surgawi kaisar manusia atau tidak. Bagaimanapun, kaisar manusia mewakili seluruh era umat manusia. Mereka adalah eksistensi tertinggi. Kelima kaisar lahir dan memudar di era yang sama. Meskipun masih ada 2 garis keturunan dari mereka hanyalah keturunan, bukan kaisar manusia yang sebenarnya. Setelah kelima kaisar lenyap, tidak ada lagi kaisar manusia yang muncul. Meski begitu, seluruh anggota umat manusia merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap kaisar manusia, dan mereka berharap dapat melihat percikan cahaya mereka sebelumnya dari Yan Wuji. Yan Wuji berulang kali menyerang dengan tinjunya, memaksa Mo Nian mundur. Tapi sekop Mo Nian yang biasa-biasa saja terus-menerus menghalangi pukulannya. Meskipun tampaknya Yan Wuji lebih unggul, jelas bahwa Mo Nian juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Apa yang mereka lakukan?
Yang Wuji terus berkata bahwa dia akan membunuh Monian, tapi dia bahkan tidak menggunakan serangan mematikan apapun. Akhirnya, orang-orang menjadi tidak sabar. Pertarungan yang telah lama mereka nantikan ternyata membosankan. Yang Wuji masih menyelidiki Monian. Selama Monian mengungkapkan celah sekecil apapun, Yang Wuji akan melancarkan serangan mematikan. Sayangnya, Monian terlalu licik, dan Yang Wuji tidak bisa mengurungnya. Jika Yang Wuji tidak bisa menguncinya, Monian hanya akan menghindari serangan mematikan apapun. Alhasil, mereka hanya bisa bertarung seperti ini, kata pakar generasi senior menjelaskan inti permasalahannya. Yang Wuji ingin membunuh Monian lebih dari siapapun di sini, tetapi jika dia tidak bisa mengurungnya, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya padanya. Namun, Long Chen tidak setuju dengan penilaian seniornya. Dia tahu bahwa Yang Wuji sedang melakukan pemanasan untuk memasuki kondisi pertarungan terbaiknya. Saat itu, panggung bela diri bergetar hebat dan manik keberuntungan karma mulai berputar dengan cepat. Akhirnya sampai di sini, mata Long Chen menyusut. Hal yang disebutkan Monian akan segera muncul. 4238. Ketika manik keberuntungan karma bergetar, 9 sinar cahaya surgawi keluar darinya, menembus penghalang di sekitar panggung bela diri. Akibatnya, 9 lubang besar muncul di penghalang tersebut. Kemanapun cahaya surgawi itu pergi, semua makhluk gelap yang menghalangi mereka akan musnah. Sebentar lagi, salah satu sinar cahaya surgawi itu melesat melewati Long Chen dan yang lainnya, membuat mereka melompat ketakutan. Sinar cahaya surgawi lainnya juga menembus jantung pasukan ras iblis, langsung memusnahkan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan tontonan ini, rasa ngeri menguasai setiap orang yang hadir. Dan saat keheranan mereka mencapai puncaknya, kejadian yang lebih mengejutkan pun terjadi. 9 lubang di penghalang itu sebenarnya berubah menjadi 9 gerbang spasial. Setelah itu, gerbang spasial di bagian paling atas, tempat makhluk gelap keluar, juga berputar, menghentikan banjir makhluk gelap. Ki hitam kemudian berputar di sekitar gerbang spasial itu, memancarkan tekanan mengerikan yang semakin dekat, seolah-olah ada monster yang hendak menerobos. Melihat adegan ini, Monian dan Yang Wuji mundur pada saat bersamaan. Tak satu pun dari mereka berminat untuk terus bertarung, jadi mereka hanya menatap 10 gerbang spasial di langit. Saat berikutnya, 10 gerbang bergetar dan 9 gerbang spasial raksasa terbuka, bersamaan dengan munculnya 9 sosok besar. Long Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat mereka. Heaven Venerate bawaan penguasa domain gelap. Para penguasa domain gelap ini tidak hanya telah mencapai tingkat Divine Venerate bawaan, namun mereka juga memiliki tanda emas gelap di tubuh mereka. Mengingat Long Chen telah melawan banyak penguasa domain gelap di area terlarang, dia sangat menyadari betapa menakutkannya mereka. Namun, penguasa domain gelap saat itu hanya memiliki beberapa tanda emas gelap di tubuhnya, sedangkan penguasa domain gelap ini memiliki ratusan tanda tersebut. Bahkan sebelum mereka mendekat, aura mereka sudah membuat takut orang-orang di panggung bela diri. Berada di hadapan mereka saja sudah membuat sulit bernapas, karena para penguasa domain gelap ini jauh lebih kuat daripada yang Long Chen temui di area terlarang kehidupan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Perbedaan ini sama besarnya dengan perbedaan antara Heaven Venerate bawaan dan Heaven Venerate yang diperoleh. Karena 9 makhluk menakutkan ini muncul sekaligus, jika mereka menyerang, tidak ada yang tahu berapa banyak orang di panggung bela diri yang akan bertahan. Saat semua orang dikejutkan oleh 9 penguasa domain gelap ini, gerbang spasial pusat dan terbesar bergetar. Mereka bisa melihat sosok besar yang memaksa keluar dari gerbang itu. Surga. Ketika mereka melihat sosok itu, bahkan para Heaven Venerate senior pun merasa ngeri. Ini adalah makhluk gelap yang sangat besar. Meskipun makhluk gelap sebelumnya seperti gunung besar, makhluk gelap ini adalah keberadaan yang menyelimuti surga yang membuat makhluk gelap lainnya terlihat kerdil. Namun yang paling menakutkan adalah setiap tanda di tubuhnya memiliki warna emas gelap yang tidak menyenangkan. Tidak dapat menahan tubuhnya, gerbang spasial itu retak saat tubuh besarnya perlahan-lahan melewatinya. Semua orang melihat bahwa itu adalah makhluk gelap bersayap, dengan tanduk yang tampak tangguh di kepalanya. Saat seluruh wujudnya terungkap, tekanan mengerikan menimpa mereka semua. Sebagai tanggapan, makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya di dalam panggung bela diri tiba-tiba terdiam, tubuh mereka membeku. Brengsek. Ketika tekanan makhluk gelap itu menimpa Long Chen, dia sangat terkejut, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah ahli abadi. Di dalam dan di luar panggung bela diri, gelombang kejutan melanda seluruh prefektur Sage King. Makhluk gelap bersayap ini sebenarnya memiliki aura abadi, dan tekanannya yang luar biasa membuat para ahli di panggung bela diri berada dalam keadaan ketakutan, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Adapun para ahli di luar, mereka berdiri membeku ketakutan, tatapan mereka tertuju pada makhluk itu, tidak bisa berkata-kata karena pemandangan di depan mereka. Bagaimana ini panggung bela diri Sage King?
Ini jelas merupakan jebakan untuk membunuh semua jenius surgawi dari 9 surga, raung satu orang dengan marah. Itu benar. Siapa yang mungkin bisa menghentikan ahli abadi? Jika kehadiran 9 penguasa domain gelap hanya menyisakan sedikit harapan untuk bertahan hidup, maka makhluk abadi ini akan menjamin kematian mereka. Jangankan murid-murid muda ini, bahkan jika semua anggota generasi senior di tempat ini bergabung, mereka bahkan tidak akan mampu mencakar seorang ahli abadi. Tiba-tiba, 9 penguasa domain gelap meraung, raungan mereka mengguncang 9 langit. Saat tanda perak menyala di sekitar tubuh mereka, tekanan mengerikan turun. Mereka segera melepaskan kekuatan penuh mereka, dan aura mereka memiliki emosi yang tak terlukiskan, hampir tragis. Sepertinya mereka berniat mati bersama semua orang di sini. 9 penguasa domain gelap itu seperti 9 matahari, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Aura pembunuh mereka menghujani seperti lautan luas. Mengelilingi makhluk gelap abadi di tengah, mereka seperti bintang yang mengelilingi bulan. Sama seperti itu, mereka perlahan-lahan turun ke jantung panggung bela diri. Tunggu, makhluk bersayap itu adalah mayat. Long Chen tiba-tiba berteriak. Saat itu juga, secercah pemahaman menyinari mata Monian, dan dia berseru dengan semangat. Aku mengerti, mereka di sini bukan untuk membunuh kita. Itu semua adalah persembahan korban. Long Chen, jika kita mengganggu upacara ini, kita bisa mengamankan keselamatan kita. Setelah mengatakan itu, Monian tiba-tiba melesat ke arah salah satu penguasa domain gelap itu. Pertarungan kita belum berakhir. Kamu pikir kamu bisa lari? Tiba-tiba, Yan Wuji muncul tepat di belakang Monian, melancarkan pukulan ke belakang kepala Monian. Boom! Tanpa menoleh ke belakang, Monian mengangkat sekopnya dan memblokir serangan Yan Wuji. Saat langkahnya semakin cepat, dia mencibir. Yan Wuji, kamu benar-benar orang yang buruk dalam memakan kotoran. Anda dalang di balik pengkhianatan ini, bukan? Kamu mencoba membunuh semua orang di panggung bela diri. Tutup mulutmu. Yan Wuji dengan marah mengutuknya dan terus menyerang. Jika kamu tidak memasang jebakan ini, mengapa kamu menghentikanku untuk merusak upacara pengorbanan? Sudah kuduga, kamu sebenarnya bukan orang baik. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu berbahaya. Selain makan kotoran, apa gunanya kamu? Monian menolak untuk terlibat dengan Yan Wuji. Dia langsung menembak ke arah para penguasa domain gelap yang perlahan turun sambil memblokir serangan Yan Wuji. Banyak orang terkejut dan marah dengan apa yang mereka dengar. Jika memang benar seperti yang dikatakan Monian, maka Yan Wuji benar-benar pengkhianat. Meskipun banyak dari masa yang tidak mengetahui plot tersebut, hal ini disebut mengambil inisiatif. Kesan pertama selalu yang paling kuat, dan mayoritas orang merasa lebih percaya pada Monian. Bagaimanapun, Monian berusaha menghentikan pembantaian ini, dan Yan Wuji berusaha menghentikan Monian. Saat Yan Wuji mengejar Monian, Long Chen juga menembak ke gerbang spasial terdekat. Namun, saat dia bergerak, sinar tajam pedang Qi menembus ke arahnya. 4239. Long Chen tahu bahwa seseorang akan mencoba menghentikannya, dan intuisinya benar. Pedang Qi ini sangat tajam dan cepat, dan ditujukan ke kepalanya. Boom! Long Chen berhenti di udara. Sambil menghentakkan udara, dia melepaskan pukulan yang menghancurkan pedang Qi. Setelah itu, melalui gelombang Qi, dia melihat seorang pemuda dengan pedang di punggungnya. Dia adalah pria jangkung dan tampan dengan sikap luar biasa, tapi dia juga dikelilingi oleh aura yang sangat arogan. Long Chen, kan? Saya Ye Wuchen dari klan Eternal Ye. Tarik pedangmu. Saya tidak akan membunuh mereka yang tidak siap. Pria ini adalah anggota klan abadi, jenius surgawi tak tertandingi dari klan Ye Wuchen. Saat dia muncul, dia langsung menantang Long Chen. Tampaknya garis kekaisaran Grand Yan bukanlah satu-satunya yang mengatur hal ini. Bahkan klan Ye Mu ingin menghentikan kami. Sekarang ini menarik. Long Chen menyipitkan matanya. Tampaknya masalah ini lebih rumit dari yang dia bayangkan. Terlebih lagi, yang mengejutkannya, yang menghentikannya sebenarnya berasal dari ras manusia dan bukan ras lain. Banyak orang terkejut melihat seseorang menghentikan Long Chen. Apakah klan abadi adalah orang-orang di balik layar? Ye Wuchen mencibir. Apakah meneriakkan fitnah seperti ini menarik? Apakah menurutmu semua orang bodoh dan hanya kamu yang pintar? Oh, aku ingin mendengarnya kalau begitu. Apa alasanmu melawanku? Tanya Long Chen dengan acuh tak acuh. 9 gerbang spasial telah terbuka, tetapi para penguasa domain gelap turun dengan sangat lambat. Jika benar seperti yang dikatakan Monian dan ini adalah upacara pengorbanan, memang perlu waktu untuk mengaktifkannya. Melihat dia tidak terburu-buru, dia bisa mempelajari cerita lengkapnya sekarang. Hahaha, Long Chen, apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Kamu dan Monian sama-sama bandit. Yang satu adalah seorang grave robber dan yang lainnya adalah seorang penipu. Seseorang mencuri harta orang mati, dan seseorang merampas harta orang hidup. Tidak ada yang akan percaya apapun yang kamu katakan, ejek Ye Wuchen.
Respons ini menyebabkan banyak gumaman di kalangan umat manusia. Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Long Chen sebenarnya bukan orang baik. Dia telah berulang kali menjarah perusahaan Soaring Dragon dan bahkan menggunakannya untuk mengelabui banyak orang agar menghadiri pelelangan Heaven Earth Cauldron miliknya. Mo Nian tidak lebih baik. Apakah Anda tidak melihat semua surat perintah penangkapan untuknya? Ada fotonya di seluruh prefektur Sage King. Mengingat dia adalah seorang grave robber. Long Chen bahkan menemukan alasan untuk mengeluarkan para ahli yang pergi ke Akademi Cakrawala Tinggi untuk belajar. Dia memisahkan mereka dari pengetahuan akademi yang seharusnya dibagikan kepada dunia. Dia adalah orang kecil yang tidak bisa dipercaya. Meski banyak orang yang berbisik, beberapa suara tidak senyap. Seolah-olah mereka takut orang lain tidak mendengar, sehingga mereka sengaja menyebarkan suaranya. Mendengar semua ini, Long Chen perlahan tersenyum. Dia tidak menjawab, tapi dia melihat siapa yang berbicara paling keras. Ye Wuchen jelas sudah bersiap, tapi Long Chen tidak repot-repot mengeksposnya. Dia hanya menonton, menunggunya melanjutkan penampilannya. Kalian berdua terkenal karena perbuatan kalian, namun kalian memfitnah orang lain. Ini adalah puncak dari sifat tidak tahu malu dan pengkhianatan. Selain itu, ini adalah panggung bela diri Sage King, tempat di mana segala sesuatunya diatur oleh Tao Surgawi. Tindakan Anda tidak lain hanyalah pelanggaran aturan. Dalam skenario terburuk, Anda akan menyebabkan Tao Surgawi di tempat ini runtuh, menyebabkan panggung bela diri meledak dan membunuh kita semua. Katakan padaku, apa yang kamu rencanakan? Menjelang akhir, suara Ye Wuchen semakin keras hingga dia melontarkan tuduhan pada Long Chen. Sekarang, ketika orang-orang melihat Long Chen dan yang lainnya, niat membunuh secara bertahap muncul di mata mereka. Long Chen, kamu telah menyinggung terlalu banyak orang, bukan? Mengetahui bahwa kamu tidak dapat melarikan diri, kamu mencoba menyeret kami semua bersamamu, teriak seorang ahli dari ras binatang iblis. Saya mengerti, ada banyak faksi di sini yang menyimpan dendam terhadap Anda. Kamu tahu bahwa mereka tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup, jadi kamu akan menyeret kami semua bersamamu. Raungan datang dari ras iblis. Betapa kejinya, ras darah kami tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Karena ini masalahnya, kami akan membunuhmu dulu. Ras Netherworld juga merupakan musuh bebuyutan Long Chen. Anda berani berkolusi dengan Wu Tian. Itu adalah kejahatan yang layak mendapat hukuman mati. Long Chen, karena kamu sangat jahat, tidak ada yang perlu kami katakan. Kami akan membunuhmu. Kamu penipu, penipu yang tidak bisa ditoleransi. Ghost Daoku tidak akan berhenti sampai ia merenggut nyawamu. Long Chen, jika kamu terburu-buru untuk menemui ajalmu, aku akan dengan senang hati menurutinya. Tanpa diduga, bahkan makhluk hidup Ghost Dao yang telah membeli Heaven Earth Cauldron palsu muncul sekarang. Saya tidak peduli bagaimana Anda berencana bermain-main. Ras bayanganku akan menemanimu sampai akhir. Namun, jika kamu mencoba menyeret kami ke bawah bersamamu, teruslah bermimpi. Pemimpin ras Shadow juga berteriak. Semakin banyak orang yang angkat bicara, orang-orang menyadari bahwa musuh Long Chen tersebar di seluruh panggung persilatan. Bahkan di antara umat manusia, mayoritas mempunyai dendam terhadapnya. Dengan satu pidato, Ye Wuchen mendorong Long Chen ke jantung konflik. Sekarang, semua ahli yang bergabung dengan Kam Long Chen menatapnya dengan cemas. Lagi pula, mereka tidak terlalu akrab dengan Long Chen. Sekarang setelah orang lain mempertanyakan Long Chen, mereka juga mulai curiga. Kami hanya mengejar Long Chen dan tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Karena kamu belum pernah melihat wajah asli Long Chen sebelumnya, aku akan memberimu kesempatan. Pergi sekarang dan kembali ke umat manusia. Kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa sebelum ini. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika kamu melewatkannya, jangan salahkan orang lain karena tidak kenal ampun. Ye Wuchen mengamati kelompok di belakang Long Chen. Pakar umat manusia justru membuka jalan, seolah menyambut mereka ke dalam pelukannya. Para ahli itu benar-benar tertarik. Long Chen kemudian melihat kembali orang-orang di belakangnya. Di antara kamu ada orang-orang yang aku selamatkan dan orang-orang yang menyelamatkan aku. Orang-orang yang saya selamatkan, Anda dapat pergi kapanpun Anda mau. Saya tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menyelamatkan Anda, jadi saya tidak akan meminta imbalan apapun. Namun, mereka yang menyelamatkan saya meminta Anda tetap tinggal. Anda dapat melangkah maju untuk membantu saya ketika bahaya muncul. Itu cukup membuktikan kebenaran di hatimu, darah panas di dadamu. Saya percaya setelah menyelamatkan saya, Anda juga tidak akan meminta apapun dari saya. Kita adalah orang yang sama. Karena kamu bisa mempercayaiku sekali, kamu bisa mempercayaiku untuk kedua kalinya, kan? Kata-kata ini diucapkan dengan sangat tulus, menyebabkan orang-orang merasakan darah mereka memanas. Mereka hampir merasa meragukan Long Chen adalah dosa. Saudara Long Chen, kami percaya padamu. Kamu jelas bukan orang seperti itu.
Jangan percaya padanya. Dia penipu. Semuanya, ayo cepat pergi. Jika tidak, kita akan mati bersamanya. Ketika jutaan kultivator di belakang Long Chen pergi, sisi Long Chen langsung menyusut hampir setengah dari ukuran aslinya. Para prajurit Dragon Blood pucat pasi. Ini adalah individu-individu yang mereka selamatkan di tangga, tapi mereka seperti binatang. Setelah diselamatkan, mereka pergi begitu saja dan bahkan memfitnah Long Chen selama proses tersebut. Sekarang, para prajurit Dragon Blood memiliki keinginan untuk membunuh mereka. Namun, gangguan tersebut segera berakhir. Mereka yang ingin pergi telah pergi, dan mereka yang ingin tinggal tetap tinggal. Terlebih lagi, mereka yang tinggal semuanya memiliki tatapan tajam. Kamu benar-benar bodoh. Karena kamu sangat ingin mati, jangan salahkan orang lain. Ye Wuchen mencibir saat melihat begitu banyak orang yang masih percaya pada Long Chen. Hahaha. Tiba-tiba, Long Chen mengangkat kepalanya dan tertawa gembira. Bagus, tidak ada satupun saudara lelakiku yang datang membantuku yang pergi. Aku, Long Chen, akan berterima kasih. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang ini. Dia sangat tersentuh karena tidak ada satupun pakar pemberani yang tersisa. Mereka semua memilih untuk mempercayainya sekali lagi. Adapun orang-orang yang dia selamatkan di tangga, sebagian dari mereka tetap tinggal. Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak itu, tatapan mereka juga dipenuhi dengan kepercayaan pada Long Chen, menyalurkan Long Chen dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kamu berterima kasih kepada mereka, jadi kamu akan menyeret mereka ke dalam jurang bersamamu. Long Chen, kamu benar-benar jahat, ejek Ye Wuchen. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Long Chen muncul di depan Ye Wuchen dan menamparkan wajahnya. Saat berikutnya, Ye Wuchen dikirim terbang seperti bintang jatuh. Long Chen kemudian mengangkat kepalanya dan berteriak, suaranya mirip dengan auman dewa, bergema di setiap sudut langit dan bumi. Tidak perlu kata-kata lagi. Hari ini, aku, Long Chen, akan mematahkan jebakanmu ini. Jika para dewa menghalangiku, aku akan membunuh para dewa, jika iblis menghalangiku, aku akan membunuh iblis. Ayo, biarkan pertempuran terakhir dimulai. 4240. Suara Long Chen bergema di seluruh dunia, menyebabkan langit dan bumi berubah warna dan 10.000 tao bergemuruh. Suaranya mengandung kemauannya yang tak terkalahkan, dominasinya yang tidak perlu dipertanyakan lagi, mirip dengan dekrit dari 9 langit, bahkan lebih besar lagi. 10.000 dunia bergetar sebagai tanggapannya karena dia. Setelah melihat adegan ini, wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah, dan khususnya, para senior di luar panggung bela diri sangat terkejut. Keinginan yang sangat kuat, itu sebenarnya melampaui langit dan bumi, memaksa mereka untuk mematuhi perintahnya. Kehidupan orang ini ulet. Di kalangan generasi senior, sudah diketahui bahwa semakin kuat kemauan seseorang, semakin besar pula penolakannya terhadap Tao Surgawi. Itu karena di bawah Tao Surgawi, segala sesuatu harus dipatuhi. Kehendak seseorang tidak boleh melebihi Tao Surgawi. Tao Surgawi harus dipatuhi, bukan ditentang, ini adalah pengetahuan umum di dunia kultivasi. Namun, raungan Long Chen memberikan perasaan menekan Tao Surgawi. Fakta bahwa kemauannya bisa mencapai tingkat kekuatan ini menunjukkan betapa tangguhnya dia. Lagi pula, Tao Surgawi pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan keinginan seperti itu ada, jadi fakta bahwa dia masih hidup menunjukkan betapa sulitnya hidupnya. Hanya generasi senior yang memahami betapa menakutkannya hal itu. Di sisi lain, para ahli di panggung bela diri bahkan tidak menyadari bahwa suara Long Chen telah menyebabkan perubahan pada Tao Surgawi. Di hadapan raungan marah itu, banyak orang yang merasa jijik. Mereka mengira itu adalah upaya yang jelas untuk mengintimidasi mereka dengan ancaman kosong. Terlebih lagi, raungan ini menyebabkan mereka merasa bahwa Ye Wuchen benar, dan Long Chen marah karena dia ketahuan. Long Chen, hanya satu dari kita yang akan hidup setelah hari ini. Raungan meriah Ye Wuchen terdengar, tanda bahwa dia telah pulih dari tamparan di wajahnya oleh Long Chen. Namun, wajahnya berubah marah. Tamparan Long Chen sangat kuat, tapi Ye Wuchen memiliki lapisan cahaya surgawi yang melindunginya, jadi dia tidak terluka parah. Tentu saja, kekuatan serangan ini selalu menjadi aspek yang memalukan, membuatnya gila. Di sisi lain, Long Chen sepenuhnya mengabaikan tantangan Ye Wuchen. Dia berteriak kepada semua orang di panggung bela diri. Bagi mereka yang mempercayai saya, tidak perlu lagi berkata-kata, dan bagi mereka yang tidak mempercayai saya, lebih banyak kata tetap tidak ada gunanya. Aku, Long Chen, tidak takut melewati gunungan mayat, lautan darah, gunungan pedang, dan lautan minyak mendidih. Saya akan melindungi mereka yang ingin saya lindungi dengan cara apapun, dan saya tidak peduli bagaimana Anda memandang saya. Saya pasti akan mematahkan jebakan ini untuk melindungi orang-orang yang saya sayangi. Ketahuilah bahwa aku bukanlah orang suci yang memedulikanmu, dan aku juga tidak akan repot-repot menjelaskan diriku kepadamu. Yang akan saya katakan hanyalah jebakan ini akan saya hancurkan, dan mereka yang menghalangi saya akan mati. Boom! Tiba-tiba,
Sayapnya melebar, dan seperti sambaran petir, dia langsung muncul di depan pilar cahaya. Ada penguasa domain gelap yang mengaum di dalamnya, dan itu adalah target Long Chen. Kaulah yang akan mati, dasar penipu. Entah dari mana, hembusan angin dingin menyapu, diselimuti kabut hitam yang tidak menyenangkan. Setelah fenomena menakutkan ini, sosok seperti hantu muncul dan dengan kejam menusukkan cakar hitam ke arah Long Chen. Itu tidak lain adalah makhluk hidup Ghost Dao. Bentuk kehidupan ini bersifat sementara, seolah-olah dia tidak memiliki tubuh yang kokoh. Jadi, tidak ada yang tahu bagaimana dia tiba-tiba muncul di sini. Namun, Long Chen tahu bahwa orang-orang ini tidak akan duduk diam saat dia menghancurkan formasi besar. Saat cahaya keemasan menyala di tangan kirinya, sisik naga muncul di atasnya. Dengan tekad yang kuat, dia pun melancarkan serangan cakarnya sendiri. Boom! Cakar naga emas berbenturan dengan cakar hitam. Dampaknya menyebabkan cahaya keemasan dan kabut hitam meledak, mengirimkan riak yang menyebar ke seluruh medan perang. Saat berikutnya, baik Long Chen dan makhluk hidup Ghost Dao itu mendengus teredam dan mundur, seimbang dalam pertukaran ini. Setelah itu, riak yang menyebar dari pertukaran mereka menghancurkan makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan ruang besar terbuka seketika di panggung bela diri. Mati. Entah dari mana, pedang Qi datang dari belakang Long Chen. Itu adalah Ye Wuchen. Tercela. Yue Zifeng mendengus dingin. Meskipun Ye Wuchen tidak dapat disangkal adalah seorang kultivator pedang, yang sangat kuat dalam hal itu, kedua serangannya tidak lebih dari serangan diam-diam. Terutama yang terakhir, waktunya tepat setelah bentrokan Long Chen dengan makhluk hidup Ghost Dao, memanfaatkan waktu singkat ketika Qi darahnya bergejolak akibat dampaknya. Yue Zifeng akan tetap diam jika ahli lain melakukan serangan diam-diam. Namun, fakta bahwa Ye Wuchen, seorang kultivator pedang, menggunakan taktik curang seperti itu sangat membuatnya kesal. Sebagai tanggapan, Long Chen berputar di udara, cakar naganya menghantam pedang Ye Wuchen. Manuver tak terduga ini menimbulkan keheranan dari semua orang, karena sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa dia akan berusaha menghindari serangan tersebut. Tanpa diduga, dia menerima serangan itu secara langsung, menempatkannya pada posisi yang sangat dirugikan. Baru saja bentrok dengan makhluk hidup Ghost Dao, dia masih belum pulih, membuat konfrontasi yang terburu-buru menjadi langkah yang berisiko. Di sisi lain, Ye Wuchen berada dalam kondisi prima dengan serangan yang sepenuhnya siap. Apakah tindakan Long Chen tidak terlalu gegabah? Namun, di hadapan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, bentrokan yang mereka harapkan tidak terjadi. Sebaliknya, terdengar suara aneh saat cakar naga Long Chen berubah arah. Sama seperti cakar naganya yang menyentuh pedang Ye Wuchen, bukannya pukulan cakaran, cakar naga itu malah menjadi kekuatan tarikan. Setelah itu, semua orang melihat Ye Wuchen terbang seperti bintang jatuh. Apa? Semua orang terkejut. Tanpa diduga, langkah Long Chen hanyalah tipuan, dan bahkan Ye Wuchen pun tertipu. Mungkin menggunakan kekuatan musuh untuk melawan mereka adalah pemandangan umum di antara para kultivator normal, namun dalam pertarungan antar ahli puncak, hal itu sangat jarang dilakukan, karena terlalu berbahaya. Cacat terkecil bisa mengungkap niat seseorang. Dan begitu seseorang mengetahui sebuah tipuan, itu seperti Anda menyerahkan nyawa Anda kepada mereka. Saat semua orang berteriak kaget, ekspresi Ye Wuchen berubah. Dia tidak pernah membayangkan serangan Long Chen bisa berubah begitu cepat. Pada saat itu juga, dia menyadari bahwa dia telah ditipu dan dikalahkan. Tubuhnya terbang lurus menuju pilar cahaya, dan dia tidak bisa menghentikan momentumnya sendiri karena Long Chen bahkan menambahkannya dalam pertukaran itu. Boom! Ye Wuchen menabrak pilar cahaya, meninggalkan penyok, tapi pedangnya tidak mampu menembusnya. Akibatnya, Ye Wuchen batuk darah. Adapun pilar cahayanya bergetar dan kemudian kembali ke keadaan normal. Ye Wuchen kemudian dikirim terbang sekali lagi. Pakaiannya meledak, meninggalkannya dalam kondisi yang menyedihkan. Serangan kekuatan penuh Ye Wuchen berhasil dihalau dengan mudah. Yang mengherankan, pilar cahaya yang tampak lemah ini tetap tidak terluka, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan apapun. Boom! Saat itu, suara ledakan terdengar. Mo Nian telah menyerang pilar lain dengan peti mati kristalnya. Anehnya, pilar cahaya itu bahkan tidak terguncang sedikit pun, namun peti kristalnya mengalami retakan parah. Long Chen, ini masalah besar. Ekspresi Mo Nian berubah saat melihat ini.